Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wat tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasa' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala qala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Wa qala aidan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Waliul Imam Ustadz Nuruddin, yang saya hormati para guru-guru kita, Naibul Imam, Ustadz Rusdi, dan yang lainnya. Yang kami hormati Bapak DKM Masjid Al-Hikmah atau yang mewakili Bapak Haji Artani, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan yang saya hormati para sesepuh, para pinisepuh, Bapak Sugiono, alhamdulillah bisa hadir di tempat ini walaupun kondisinya sakit, tapi alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Saya doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya, diganti dengan kesembuhan yang sempurna. Para hadirin, para ikhwan dan akhwat yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas yang kita ucapkan selain rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai curahan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di sini. Ini merupakan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita selalu bersolawat kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang insya Allah kita hari ini duduk di tempat ini, mudah-mudahan nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat sekalian, tadi sudah banyak sekali disampaikan. Di antaranya adalah untuk membuka pikiran kita, membuka telinga kita, membuka mata kita, membuka hati kita,
adalah kejadian yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang di jalur Gaza. Kalau hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas, melaksanakan semua kegiatan, melaksanakan ibadah dengan keadaan aman, dengan keadaan nyaman, dengan keadaan kondusif, tidak ada halangan suatu apapun. Tapi berbeda dengan keadaan saudara-saudara kita yang di Palestina hari ini. Tadi sudah disampaikan, bukan hanya setiap jam, 1 detik atau menit pun akan dihujani bom-bom, roket-roket, peluru-peluru oleh kaum Zionis, Yahudi, Israel laknatullah alaih. Mudah-mudahan kita nanti selalu berdoa, bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita, semoga diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dihancurkan kepada kaum Zionis Yahudi dan dengan sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan diporak-porandakan. Nanti insya Allah kita akan membacakan doa bersama-sama untuk kemenangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Para hadirin, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita pada hari ini bisa duduk bersimpuh di tempat ini. Menurut saya ini sudah waktu dan momen yang sangat tepat. Di antara kegiatan-kegiatan yang lain, nilainya tidak ada bandingnya. Tadi sudah saya sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an, belajar mau mendengarkan, belajar untuk menulis apa yang belum kita pahami, dan masih banyak lagi. Dan kalau kita sudah paham, kita dituntut untuk mengajarkan kepada yang lain. Maka hadisnya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini adalah sebaik-baik kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Dan hadis yang lainnya juga mengatakan, man kharaja fi tulabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Tuh. Man kharaja fi tulabil ilmi, barang siapa yang meniatkan keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, yang kita hari ini sedang sama-sama mendengar, sama-sama menggali ilmu dari guru-guru kita, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berjihad di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumah masing-masing. Nah, ini kalau misalnya qadarullah, kita hari ini ada yang sakit sampai menemu ajalnya, insya Allah kita sudah dicatat sebagai syuhada, orang yang jihad di jalan Allah. Dulu pernah ada cerita, ikhwan kita pulang dari pengajian, itu di jalan ada halangan, entah diserempet atau ketabrak mobil, sampai ajal menjemput. Insya Allah ikhwan itu termasuk jihad fisabilillah. Para ikhwan dan akhwat sekalian, ini sebagai mukadimah. Nah, kalau orang Jawa bilang begini, Pak, noto polah ben ora salah, noto rasa ben ora cilaka, noto ati ben uripe mukti. Syukur dumuting Gusti Allah kang Maha Peparing. Nah, ini Pak Rusdi nggak ada. Kalau Pak Rusdi nggak paham, kalau Pak Karjo paham. Jadi ini kita arahkan noto pola, artinya kegiatan kita sehari-hari, pola hidup kita, kegiatan kita harus kita arahkan supaya nantinya tidak celaka. Nah, taklimnya sudah jelas-jelas diumumkan hari Ahad tanggal 12 November. Nah, masjidnya sudah jelas ada di sini,
sudah paham semua. Nah, acara taklim dikesampingkan sehingga berat dengan acara-acara yang lain. Nah, itu berarti arah pola hidupnya itu belum terarah sesuai dengan arahan ulil amri. Tuh, jadi noto pola ben ora salah. Pola hidup kita ini kita tata. Kan besok masih ada hari Senin. Taklimnya hari Ahad. Masih ada hari Selasa dan sebagainya. Yang kedua itu noto rasa ben ora ciloko. Jadi orang bisa merasakan, ibu-ibu, itu biasanya apa? Alat untuk merasa apa ya? Lidah. Jadi lidah kita ini, ucapan kita ini juga harus ditata. Diatur betul. Jangan asal ngomong, begitu kan. Jadi harus tertata. Kalau istilah peribahasanya apa? Kalau luka kena pedang, kena pisau, itu sembuhnya cepat, kan gitu Pak ya. Paling 2 minggu sembuh, 3 minggu sembuh. Tapi kalau luka dari lidah, asal ngomong sehingga menyakiti orang lain, itu biasanya sampai dibawa mati. Susah untuk sembuh gitu. Apalagi seperti saya, anak muda, ngomongnya terlantur, tidak tahu kontrol, tidak dikontrol, asal jeplak gitu kan. Itu juga harus ditata. Selanjutnya adalah kita punya hati. Noto ati ben uripe mukti. Hati kita ini harus ditata betul. Roes Pak Sardi ya. Jadi kita semua hati punya hati. Hati kita ini harus ditata. Maka dalam hadis disebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salukal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Begitu. Ingatlah atau ketahuilah bahwa di dalam jiwa kita itu ada segumpal daging atau segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Arahnya pun baik, tangannya pun yang dikerjakan yang baik-baik, kakinya pun melangkah juga ke langkah yang baik-baik, mulutnya yang diucapkan juga kata-kata hikmah, kata-kata yang mengandung nasihat. Banyak orang suka, sampai-sampai ketiadaannya orang itu sampai dikangenin. Tadi saya berbisik-bisik sama Naib, ini Ustadz Mitfah nggak ada kemana, Ustadz Samsudin nggak ada kemana, kita kangen gitu. Jadi orang yang hatinya baik Pak, hatinya baik, ucapannya juga baik, sampai dia nggak ada pun kita kangen dengan nasihatnya. Kan biasanya taklim niabah ini kalau nggak Ustadz Samsudin, Ustadz Mitfah ya, ini saya juga dadakan ini Bu, katanya diberi kesempatan untuk pemateri. Ya alhamdulillah, saya terima saja. Nah, itu diantaranya sebagai mukadimah. Insya Allah arah kita ini sudah tepat para ikhwan. Jadi kita tinggal menata hati kita, menata pikiran kita, menata kekuatan kita, yang hari ini kita dihadapkan satu permasalahan yang sangat besar, yaitu mata kita, hati kita melihat saudara-saudara kita diinjak-injak, bahkan bukan hanya diinjak-injak, dibunuh secara massal. Anak-anak yang tidak bersalah, ibu-ibu yang tidak bersalah, orang tua. Kalau menurut Rasulullah SAW, dalam peperangan pun itu ada batas-batasnya. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh para lansia, orang yang sudah lanjut usia, tidak boleh menebang pohon, sampai pohon yang berbuah pun, misalnya ada pohon mangga, pohon pisang, pohon apa saja, nggak boleh ditebang, dan tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah. Di situ ada masjid, nggak boleh dirusak. Di situ ada gereja, nggak boleh dirusak, tidak boleh, dan tidak boleh merusak fasilitas umum, termasuk pasar. Tuh, harusnya nggak boleh. Pasar nggak boleh diserang, rumah sakit nggak boleh diserang, sekolah-sekolah nggak boleh diserang. Tetapi ini memang Zionis Yahudi laknatullah ini sudah tidak mempunyai hati, sudah tidak mempunyai peri kemanusiaan. Wujudnya memang manusia,
tapi sifat-sifat mereka itu lebih kotor lagi dari binatang ternak. Dalam Al-Quran Allah sebutkan sifat-sifat mereka itu seperti kera, bahkan dikutuk benar-benar menjadi kera pada waktu itu. Dikutuk menjadi kera. Ada dua tafsirnya. Yang pertama memang dikutuk menjadi kera, yang kedua tafsirnya memang sifatnya saja yang seperti kera, yang tidak mempunyai peri kemanusiaan, yang sombong, yang angkuh, yang serakah. Allah juga mengatakan sifat-sifat mereka itu menimbulkan kerusakan di muka bumi, selalu menimbulkan kerusakan. Allah menyuruh perdamaian, dirusak lagi. Allah untuk menciptakan kedamaian, dirusak lagi. Itulah sifat-sifat orang Yahudi. Pertanyaannya adalah, lalu apa yang bisa kita perbuat untuk melawan kaum Zionis Israel laknatullah alaihi hari ini? Paling tidak kita mempunyai doa. Doa kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kuatkan tali persaudaraan. Dalam hal ini Lajnah mengangkat tema memperkuat ukhuwah Islamiyah lintas bangsa. Meningkatkan kuwah itu artinya kekuatan, Pak. Jadi kita harus membangun kekuatan kita dari fisik kita, dari harta kita, dari suara kita, dari jempol-jempol kita untuk menge-share, menyampaikan informasi yang sejelas-jelasnya bahwa kaum Zionis Israel ini tidak ada benar-benarnya sama sekali. Jangan malah dibela. Di satu sisi ada orang yang membela, mereka tidak bersalah, mereka hanya korban dari Hamas. Ini informasi-informasi yang tidak benar, harus kita tangkas semuanya. Kita harus bisa memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa ayat. Di antaranya adalah Quran surat Al-Anfal ayat 73 yang insya Allah para ikhwan sudah pada hafal. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang yang kafir itu, walladzina kafaru, orang-orang kafir itu terdiri dari orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Islam sendiri yang tidak patuh kepada agamanya, yang waktunya sholat enggak sholat, waktu puasa enggak puasa, itu termasuk orang-orang yang kafir. Perbuatan mereka itu apa? Ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka itu saling tolong menolong satu dengan yang lain, saling membantu, saling memberikan dana, menyumbang dana. Itulah orang-orang yang kafir yang sedang dilakukan hari ini. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kalian orang-orang yang beriman tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini dengan kerusakan yang sangat besar. Jadi kewajiban kita apa? Mentaati perintah Allah ini apa? Untuk membangun kekuatan. Tadi judulnya kuwah, kekuatan Islamiyah, kekuatan persaudaraan sesama muslim harus kita tingkatkan lagi. Ini kalau kita tidak meningkatkan kekuatan ini, maka orang-orang kafir akan semakin senang mengacak-ngacak kita. Tuh, orang beriman, orang Islam hari ini sedang berselisih. Orang Islam hari ini sedang berfirqah-firqah. Umat Islam hari ini saling memenjarakan antara satu dengan yang lain, saling mengolok-olok dan lain sebagainya. Nah, kewajiban kita adalah untuk bersatu padu untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita, yang kita kaji bersama-sama dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua. Artinya Al-Quran itu harus menjadi pedoman kita. Berpegang teguh,
Berpegang teguh artinya bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar melihat bacaannya, tapi mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran itu. Perintahnya adalah jami'an, secara berjamaah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah satu dengan yang lain. Itu perintahnya. Jadi hari ini kalau misalnya umat Islam belum bisa melaksanakan apa itu namanya bersatu kekuatan ukhuwah Islamiyah, mari kita laksanakan. Sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetapilah oleh kalian jamaah muslimin dan imamnya. Nah, ini kita harus mencari hadisnya, mencari ayatnya untuk mengaplikasikan Al-Quran secara kafah, supaya membuat kekuatan kaum muslimin ini untuk menghancurkan musuh-musuh Islam tadi, musuh-musuh Allah yang sudah saya sampaikan tadi, Zionis Yahudi laknatullah tadi. Jangan sampai kita kelihatannya banyak. Kalau berkumpul di Monas kelihatannya banyak sekali, tapi kalau tidak diikat maka akan bubar sendiri-sendiri. Tidak ada tali ikatannya. Kalau kita buat permisalan, kalau kita lagi bangun rumah, menurunkan pasir 1 truk, tiba-tiba malamnya hujan gede, pasir itu akan meleleh kemana-mana di bawah air, karena belum diikat dengan semen, belum diikat dengan yang lainnya. Nah, untuk itu kita untuk mengaplikasikan ayat Allah ini, mari bersama-sama amalkan ayat yang sudah kita bacakan tadi, dan bahkan kita sering mendengarnya, sudah sering menghafalnya. Nah, kembali lagi kepada saudara kita menyusun kekuatan untuk membantu saudara kita tadi. Saya teringat satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman atau tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini PR kita bersama, Bu, Bapak sekalian. Sudahkah kita mencintai saudara kita ketika saudara kita dianiaya, saudara kita sedang dimusuhi? Apa reaksi kita? Paling tidak kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kita mendoakan. Seperti hari ini saudara-saudara kita telah dibunuh secara massal, diusir dari kampung halaman. Apa yang kita bisa laksanakan? Paling tidak kalau kita mempunyai mal, kita bantu dengan harta yang terbaik kita. Kalau tidak, kita bisa membantu dengan doa. Allahumma munzilal kitab, itu Allahumma anzil mu'minina fi Palestina khosoh. Ya, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa terangkat derajatnya, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit lagi tentang kekuatan ukhuwah. Ukhuwah itu harus kita tegakkan, artinya kita laksanakan bersama-sama supaya kekuatan kaum muslimin itu benar-benar terwujud, satu dengan yang lain itu penuh kasih sayang, penuh keharmonisan. Seperti saya katakan tadi, adanya orang itu kita kangen dengan nasihatnya, tidak adanya kangen. Kenapa tidak ada? Kita selalu merindukan. Seperti dalam surat Al-Quran, surat Al-Hujurat maksud saya, surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya inna khalaqnakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian semuanya min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu sekalian
syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha teliti. Jadi kita perkuat ukhuwah Islamiyah, kita perkuat, kita wujudkan bersama-sama, kita amalkan Al-Quran dan hadis. Maka di antaranya cara atau azas untuk mewujudkan ukhuwah itu, menurut saya, mungkin kalau ada salahnya bisa dikoreksi. Di antaranya yang pertama harus ta'aruf, saling mengenal. Dari Ikhwan Kapuk dengan Ikhwan Kemanggisan, Ikhwan Cipondoh, Ikhwan Tomang, semua saling mengenal. Semua saling kenal mengenal. Ini landasan ukhuwah Islamiyah. Azas ini mengandung makna saling mengenal. Namun tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat fisik saja, identitas saja. Ringkasnya, mengenal lebih dalam lagi, mengenal keadaannya bagaimana, bisa makan apa tidak, sehat apa tidak, itu harusnya kita lakukan. Itu yang namanya benar-benar saudara. Kan tadi dibacakan hadisnya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya. Jadi bagaimana kabarnya saudara kita ada di Kapuk? Bagaimana kabarnya saudara kita ada di Palestina? Bagaimana kabarnya saudara? Ini harus kita tahu betul. Jangan hanya sekedar fisiknya saja datang, tapi secara lebih lanjut lagi tidak didalami. Yang kedua itu saling tafahum. Tafahum artinya memahami kelebihan dan kekurangan ataupun kekuatan dan kelemahan masing-masing. Di antara ikhwan ada yang agenia, yang kaya, yang sedang, yang miskin nggak ada. Karena ayatnya nggak ada. Allah tidak menciptakan orang-orang miskin. Begitu Ustaz ya. Allah menciptakan orang-orang kaya dan kecukupan. Nggak ada orang-orang miskin. Begitu. Jadi saling memahami kelebihan dan kekurangan. Segala macam bentuk. Ya misalnya sampai detail-detailnya kita tanyakan. Ini namanya baru ukhuwah. Yang ketiga ta'awun. Kekuatan persaudaraan ukhuwah itu harus dengan ta'awun, artinya saling tolong menolong. Yang mana hewan kita lagi butuh, kalau bisa kita bantu. Jadi saya katakan kekuatan ukhuwah itu tidak hanya terukur dari segi fisik. Kita ketemu salaman sudah situ sudah. Jadi harus saling menolong betul. Bagaimana kondisinya ikhwan, saling menolong. Nah yang kaya bisa menolong yang lemah, saling membantu, saling menguatkan. Nah ini yang menjadi PR kita bersama untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. Nanti judulnya lebih jelas lagi, akan dibahas oleh guru kita Wali untuk memberikan penjabaran secara detail, yaitu apa yang sedang kita bicarakan hari ini, yaitu meningkatkan kekuatan ukhuwah Islamiyah lintas bangsa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan para ikhwan dan akhwat sekalian. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah itu dari saya pribadi. Kami tidak henti-hentinya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.